Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 1. Kita akan membahas kalimat efektif, keterangan pada sebuah kalimat, serta jenis-jenis teks. Yang kedua, kita akan membahas Pancasila dan makna dari butir-butir setiap Pancasila. Yang ketiga, karya seni patung. Yang pertama, kita akan membahas tentang kalimat. Kalimat adalah kumpulan dari kata-kata yang bergabung menjadi satu dengan pola kalimat dan tanda baca yang sesuai. Kalian bisa membaca pada buku LKS tema 1 halaman 21. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai kaidah atau bahasanya serta ejaan maupun tanda bacanya sehingga mudah dipahami oleh setiap pembaca. Contohnya, para siswa berlarian meninggalkan ruang kelas saat bel berbunyi. Kita akan mengubah kalimat di atas itu menjadi kalimat efektif. Yang pertama, bisa juga kalian membuang kata paranya, yaitu menjadi siswa-siswa berlarian meninggalkan ruang kelas saat bel berbunyi. Atau kalian juga bisa memilih para siswa berlarian meninggalkan ruang kelas saat bel berbunyi. Jadi intinya, kalian tidak bisa menggunakan kata para dengan siswa-siswa itu bersamaan. Itu akan menjadi pemborosan kata. Keterangan. Keterangan kata yang digunakan untuk memperluas makna subjek atau predikat dalam sebuah kalimat. Bisa kalian baca pada buku LKS tema 1 halaman 20. Kemudian akan kita bahas juga tentang jenis-jenis keterangan. Ya, ada keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan cara. Keterangan tempat adalah keterangan yang menjelaskan suatu tempat kejadian atau peristiwa. Contohnya, ketika bercerita bahwa dia akan pergi ke Surabaya. Nah, ke Surabaya itu adalah merupakan contoh keterangan tempat. Sementara keterangan tempat biasanya didahului oleh kata depan, di, ke, dari, pada, dan lain-lain. Selanjutnya keterangan waktu. Keterangan waktu yang menjelaskan tentang waktu kejadian atau peristiwa. Contohnya, Adik terjatuh dari sepeda ketika pulang sekolah pada siang hari. Jadi, keterangan waktunya adalah pada siang hari. Jenis-jenis keterangan waktunya itu biasanya ada nama-nama hari, bulan, kemudian kemarin, ya bisa apa aja. Yang jelas intinya tentang keterangan waktu. Selanjutnya, keterangan alat. Keterangan alat yang menyatakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggunaan alat. Contohnya, para penebang kayu itu memotong pohon-pohon yang besar menggunakan gergaji mesin. Nah, keterangan alatnya adalah menggunakan gergaji mesin. Keterangan cara merupakan keterangan yang digunakan untuk menambah keterangan pada suatu kejadian atau kegiatan bahkan peristiwa. Contohnya, Ahmad berlari dengan sangat cepat. Nah, keterangan caranya itu berlarinya dengan cepat. Itu adalah keterangan cara. Jenis teks. Teks itu ada beberapa. Yang pertama ada teks karangan, teks laporan, teks deskripsi, teks fiksi. Jenis teks karangan adalah berisi karangan seseorang baik fakta maupun bukan fakta yang dialami oleh seseorang ataupun tidak. Kemudian, teks laporan itu adalah jenis teks yang berisi penjabaran umum melaporkan mengenai suatu fakta peristiwa atau kejadian. Dan teks deskripsi yaitu jenis teks yang berisi penjabaran secara rinci tentang suatu ciri, benda, atau tempat. Yang terakhir, teks fiksi itu adalah jenis teks yang berisi hayalan si pengarang. Jadi bukan kenyataan. Pembahasan yang kedua adalah tentang Pancasila. Jadi Pancasila merupakan ideologi dasar negara Indonesia yang memuat di dalamnya rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tercantum pada alinea keempat dijadikan sebagai bagian dari sendi utama Pancasila. Kalian bisa membaca ya buku LKS tema 1 halaman 4 dan 8, kemudian buku paket tema 1 halaman 23 sampai 27 dan 43 sampai 44. Makna butir-butir Pancasila yang terkandung di dalam setiap sila-sila ya, itu bisa dibuat contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dari makna Pancasila yang pertama atau ketuhanan yang Maha Esa yaitu takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain, kerukunan antar umat beragama. Jadi intinya nilai yang terkandung dari nilai sila pertama adalah yang berhubungan tentang keagamaan. Sedangkan nilai yang terkandung dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama itu adalah persamaan derajat, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar sesama manusia, dan perdamaian. Kita akan berlanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang karya seni patung. Seni patung adalah cabang dari seni rupa yang hasilnya itu dalam bentuk 3 dimensi. Jenis-jenis patung itu terbagi menjadi 2. Ada patung figuratif atau patung yang dibentuk secara alami atau mengikuti aslinya. Yang kedua, patung non-figuratif, yaitu patung yang dibuat tidak mengikuti aslinya atau bentuknya abstrak. Kalian bisa membaca buku pada buku LKS tema 1 halaman 11 dan 25. Nah, ini kalian bisa lihat contoh dari patung figuratif, yaitu ada gambar tokoh pahlawan ya menyerupai bentuk aslinya, dan contoh patung non-figuratif itu bentuknya abstrak. Teknik pembuatan patung itu ada 2 cara. Ada teknik John de Bos, yaitu jenis patung yang berdiri sendiri tidak menempel seperti tadi ya, figuratif itu tidak menempel. Kemudian yang kedua itu adalah relief, yaitu jenis patung yang menempel pada permukaan dinding ya. Biasanya contohnya ada di dinding-dinding candi, itu banyak ya bentuk-bentuk reliefnya, yaitu namanya patung relief. Fungsi patung itu yang pertama, patung religi. Patung yang digunakan untuk sarana ibadah ya, contohnya banyak ya, agama Buddha itu menyembah patung, jadi itu namanya jenis patung religi. Yang kedua, patung monumen, biasanya patung yang mengenang suatu peristiwa atau memperingati sejarah masa lalu, misalnya ada di museum ya, contohnya banyak. Kemudian yang ketiga, patung arsitektur, itu biasanya patung penunjang untuk konstruksi bangunan yang bernilai estetika, ada keindahannya. Kemudian yang keempat itu patung dekorasi atau patung penghias ya bangunan atau sebuah taman. Jadi untuk menambah keindahan dari sebuah bangunan itu sendiri atau taman biasanya dihiasi atau ditambah dengan bentuk patung-patung. Patung yang kelima itu patung seni ya, patung yang digunakan estetikanya untuk keindahan. Yang keenam, patung kerajinan, patung yang dibuat untuk dijual oleh para pengrajin. Oke, cukup sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.